ini saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek di lapangan. Ini adalah nomor peserta formulir daftar UKM PPG saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sore ini? Alhamdulillah. Sepertinya kurang semangat. Pakai gerakannya ya. Ya. Apa kabar anak-anak sore ini? Kita kemarin telah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Masih ingatkah kalian dengan negara-negara pendiri ASEAN? Sekarang coba kalian, ibu coba tepuknya. Satu, lihat dulu ya. Masih ingat ya nama negara-negara ASEAN, siapa pendirinya? Ya, tepuk pendiri ASEAN. Ada 5 negara pendiri ASEAN. Tadi yang pertama adalah pendirinya itu adalah ada Malik. Dari mana Saka dan Malik? Dari Indonesia, hebat Saka. Terus yang kedua ada Tun Abdul Razak. Dari mana Risa? Tun Abdul Razak? Malaysia, hebat. Terus ada juga S. Rajaratnam. Dari mana Utari? Singapura, hebat untuk Utari. Terus ada Tangkoman. Dari mana itu Abdul? Thailand, hebat. Ada satu lagi pendiri ASEAN itu siapa yang tahu? Nasito Ramos dari Filipina. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang setelah kita mengetahui kemarin negara ASEAN, pendirinya itu ada 5 negara. Terus negara ASEAN itu semuanya berjumlah 11 negara. Kalian kemarin sudah membuat, lalu ditempelkan di sini nama-nama apa itu nama negara-negara yang termasuk negara ASEAN. Ada 11 negara. Sekarang kita masuk ke tema 4. Tema 4 masih berhubungan dengan negara-negara dan dunia. Bahasannya yaitu, coba slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitar hukum. Kita lihat dulu gambar berikut ini. Siapa yang bisa menerangkan apa itu globalisasi? Angkat tangannya.
Oh iya. Sekarang kita akan membahasnya bersama-sama ya. Kita akan membahas eksplanasi bersama-sama. Ibu memiliki satu contoh teks eksplanasi. Judulnya proses distribusi listrik hampir sama dengan yang kalian baca tadi. Sekarang coba paragraf pertama dibaca oleh Gana. Silakan dibaca Gana. Paragraf pertama. Transmisi dan distribusi adalah proses aliran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaat beragam sumber daya alam seperti aliran air sungai atau air terjun, panas bumi, angin, atau gas alam. Itu adalah paragraf pertama. Sekarang kita akan membahas bahwa teks eksplanasi itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu unsur-unsur dalam teks eksplanasi? Ada yang bisa coba acungkan tangannya? Yang bisa ibu akan kasih hadiah? Cung kali, silakan. Apa unsur-unsur teks eksplanasi? Kata Radit ada pernyataan jelas, terus ada pernyataan umum, terus ada penutup. Kata Radit. Nah, ini untuk Radit, Diana. Sekarang kita akan melihat bahwa paragraf pertama itu termasuk ke dalam bagian apa dalam teks eksplanasi. Kalau teks eksplanasi tadi ada yang pertama ada pernyataan umum, kedua dari penjelas, ketiga interpretasi atau penutup. Transmisi dan distribusi adalah proses skala listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaatkan beragam sumber daya alam seperti aliran sungai atau air terjun, panas bumi, angin, atau gas alam. Menurut kalian ini termasuk ke dalam unsur yang mana? Pernyataan umum, deret penjelas, atau interpretasi? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Hebat kali. Itu terpaksa tapi. Sekarang kita masuk ke bagian paragraf kedua. Coba dibaca oleh Tiara. Siapa boleh dibaca? Oleh transformator menaik tabungan hingga 500 Cilokol. agar arus listrik yang mengalir disalurkan tidak terlalu tinggi sehingga efektif dan efisien. Energi listrik kemudian disalurkan melalui saluran udara dengan ekstra tinggi ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali. Tegangan dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Listrik yang sampai ke sekolah atau rumah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Berikut ini beberapa manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia. Nah, ini deret atau baris yang kedua, paragraf yang kedua termasuk ke dalam bagian yang mana? Tadi pernyataan umumnya sudah ada. Berarti yang paragraf selanjutnya itu bagian apa? Deret penjelas. Betul. Terus kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Ada sebagai sumber penerangan, energi listrik dapat dijadikan sebagai sumber penerangan. Sumber energi ini masih termasuk ke dalam deret penjelas. Jadi ada berapa yang penjelasnya? Ada 3 paragraf deret penjelas. Dan yang terakhir, coba dibaca oleh Lisa. Menggunakan zat masih merupakan pilihan yang digunakan di sebagai dasar wilayah Indonesia karena lain bukan juga lebih mudah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Tetapi saat ini banyak peluang dan warga yang kemarin berada di sekitar dan membuat peluang yang tersembunyi dirasakan antara lain sangat skala dan aliran Baik juga kalkulus karena kekhawatiran akan jaringan yang putus atau yang roboh karena bencana alam. Ya. Yang paragraf terakhir kita lihat di sini, ini adalah suatu pendapat. Karena apa? Ada bacaan. Saat ini sistem transmisi menggunakan sutet masih merupakan
wilayah Indonesia. Tetapi saat ini banyak keluhan dari warga yang rumahnya berada di sekitar jaringan Sutet. Nah, itu jadi menunjukkan apa itu teh kelebihan dan kekurangan penggunaan Sutet. Ini adalah dari sudut pandang penulis. Karena dari sudut pandang penulis ini dinamakan interpretasi. Nah, di dalam sebuah teks ekspanasi, interpretasi bisa ada, bisa tidak ada. Jadi interpretasi tidak wajib. Yang wajib itu adalah pernyataan umum dan deretan jelas. Sekarang kalian akan menyaksikan sebuah video pembelajaran. Sambil melihat video tersebut, kalian kerjakan LKPD yang akan dibagikan. Saat ini kita tidak bisa terlepas dari namanya listrik. Peralatan rumah tangga di rumah menggunakan energi listrik, bahkan untuk mencas handphone kita. Pernahkah kita bertanya, apa jadinya jika dunia tanpa listrik? Ya, dunia tanpa listrik akan menjadi gelap gulita, terutama di malam hari. Semua alat elektronik seperti komputer tidak bisa kita gunakan. Lalu, dari mana sih datangnya listrik? Coba kalian perhatikan video berikut ini. Coba kalian identifikasi bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. dan nama teman saya Isa dan nama teman saya Asbi. Kami akan menerangkan hasil diskusi. Kami akan menerangkan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Berisi pandangan atau simpulan penulis bersifat pilihan, boleh ada atau boleh juga tidak ada. Jawabannya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi mengenai LKPD, mengenai video yang telah dibagikan. Terima kasih semuanya, kalian hebat.
Interpretasi yang berisi pandangan harus selalu ada pada teks eksplanasi, itu betul nggak? Di dalam teks eksplanasi tidak selalu harus ada. Lanjut ke nomor 4, silakan Rizal. Interpretasinya berisi pandangan atau kesimpulan penulis bersifat melihat boleh ada atau boleh juga tidak ada. Itu jawabannya? Nah, jadi interpretasi yang berisi pandangan atau kesimpulan penulis bersifat pilihan, boleh ada, boleh juga tidak ada. Sekarang kita lanjut ke bagian nomor 5, silakan oleh Irina. Teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta faktual. Tuh? Benar. Jawabannya benar. Sekarang kita bahas teks eksplanasi itu menerapkan sebuah proses sesuatu. Kemudian teks eksplanasi itu dirasakan berdasarkan fakta. Misalnya ibu mempunyai contoh, Utari misalnya mencuci baju, kemudian menuliskan proses mencuci baju tersebut ke dalam sebuah tulisan teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi yang tulis Utari itu? Ya. Sekarang kita lanjut ke bahasan materi yang kedua, yaitu tentang gambaran dari motor distribusi. Gambar yang pertama siapa yang bisa menjelaskan? Itu. Apa ada? Pusat pembangkitan energi listrik. Pusat pembangkit energi listrik. Betul. Hebat. Kemudian itu ada. Terus yang kedua gambar apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Ada lagi silakan. Saluran pengantar, ya betul. Boleh yang lain langsung ya. Sekarang coba lanjut ke nomor 3. Halo yang 3. Transformator pemain tegangan. Transformator pemain tegangan. Beri tepuk tangan untuk Dina. Sekarang lanjut ke nomor 4. Apa tadi? Jaringan transmisi sutet. Jaringan transmisi sutet. Sekarang kita lanjut ke bagian nomor 5. Apa itu? Menurut tegangan. Bila ada teman yang sedang menjawab, kita tidak boleh menertawakan atau mengejek teman. Tidak boleh ya. Jadi kita harus saling mensupport teman kita. Jadi tadi kita sudah dinaikkan si tegangannya di bagian nomor 3. Kemudian di bagian nomor 5, tegangannya turunkan kembali. Sekarang ke nomor 6, apa itu? Saluran distribusi. Saluran distribusi. Terus nomor 7, transmisi di rumah. Transmisi di rumah. Ya. Saya akan menerangkan rangkaian gabungan terdiri dari. Terima kasih, kalian sudah sangat baik melaksanakan percobaan di laboratorium maya. Kemudian kalian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Untuk kalian semua yang sudah sangat baik dan hebat, tepuk tangan untuk semuanya.
amanat, yaitu untuk bijak menggunakan energi listrik. Contohnya seperti apa bijak menggunakan energi listrik? Ada yang bisa mengutarakan? Ada apa? Harus menghemat. Kemudian apa lagi contohnya? Harus mematikan televisi ketika tidak dipakai. Ya, bagus Anda. Mematikan lampu saat pada aktivitas. Mematikan lampu ketika sudah terbit fajar. Jadi kalau misalnya cahaya sudah terang, kita harus buru-buru mematikan lampu supaya kita bisa menghemat listrik. Terus dari teks eksplanasi kita juga bisa mengambil amanat, yaitu untuk selalu menghargai proses. Karena teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan tentang suatu proses. Jadi tidak akan ada sesuatu yang langsung berhasil tanpa proses terlebih dahulu. Kalian tidak akan jadi orang sukses tanpa bekerja keras. Kalian tidak mungkin langsung misalkan Gana langsung menjadi seorang presiden, akan mungkin tidak? Tidak mungkin. Pasti ada proses di balik semua itu. Butuh proses. Iya, misalkan sekarang ibu bisa ada di depan kalian sekarang mengajar, apakah ibu membutuhkan proses untuk bisa mengajar di depan? Ibu sama mengalami masa TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus mengajar ya. Jadi tidak semua. Misalnya ibu tidak bersekolah, langsung ibu mengajar di depan ya? Tidak, jadi semuanya harus ada prosesnya. Jadi kalian harus punya mimpi, punya cita-cita yang tinggi, kemudian kalian nanti berjuang untuk menggapainya. Karena ada kekuatan mimpi dan ada bantuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi pesannya yaitu money is yours but resources belong to the researcher. Artinya uang memang milikmu, tapi sumber daya alam itu milik bersama. Jadi jangan mentang-mentang kita misalnya sudah kaya, punya banyak uang, punya banyak uang, terus kita bagaimana? Menghambur-hamburkan uang itu untuk bayar listrik, untuk menggunakan sumber daya alam secara berhamburan dan tas. Itu mungkin amanat dari pelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang globalisasi, masih globalisasi, tapi ke bagian rangkaian listrik tepatnya. Jadi nanti untuk besok kita akan belajar tentang rangkaian listrik lebih detail lagi. Untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sekarang kita akan berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, karena sekarang masih masa pandemi, kalian harus tetap menggunakan masker dan tidak dipakai masker kalau maskernya dipakai. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jangan main di luar rumah terlalu lama. Jadi mainnya di dalam rumah saja, jaga jarak, jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Demikian dari Ibu, terima kasih atas partisipasinya.